Nah, sekarang kita mau ngomongin soal PPDB nih, MJ Listeners. PPDB merupakan perhelatan tahunan yang kerap membuat orang tua kesulitan ya berburu sekolah negeri. Problem umum yang hampir di semua daerah adalah terbatasnya jumlah sekolah negeri dan juga penyebaran yang tidak merata. Padahal animo masyarakat masuk sekolah negeri ini sangat tinggi, jauh melampaui kapasitas atau kuota yang tersedia. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak KPAI PPDB tahun ini pasca pandemi yang melandai? Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi, Mbak. Halo, salam sehat selalu, Bu Retno. Bagaimana nih hasil evaluasi KPAI terkait PPDB tahun ajaran 2022-2023? Apakah sejauh ini masih ditemukan kendala, Bu? Iya, sebenarnya kalau belajar dari pengawasan beberapa tahun ini ya, ini catatan 3 tahun terakhir misalnya, ini memang sudah mulai jarang kendala nih. Jadi di 3 tahun lalu itu yang paling banyak kendala. Tahun lalu juga Sumatera Utara mengalami kendala pada server ya. Jadi lambat sekali dan itu membuat marah banyak orang tua gitu sampai demo besar gitu. Nah, ketika tahun ini itu sebenarnya terjadi inovasi-inovasi kebijakan yang nampaknya mengatasi problem-problem gitu. Nah, yang kami temukan adalah justru beberapa daerah itu punya inovasi-inovasi. Misalnya saja Sumatera Utara, dia bikin inovasi tentang zonasi khusus karena penyebaran sekolah yang tidak merata. Jadi wilayah-wilayah yang blank spot gitu yang ada sekolah negeri, kemudian dibuatlah zonasi khusus. Ya, putus ya. Iya. Lalu yang kedua adalah mereka membagi, karena ada 34 kabupaten kota, maka dibagi waktu. Jadi waktunya secara bergiliran dibuat antrian gitu ya, hari yang beda jadi waktunya lebih panjang, tapi jadi tidak traffic gitu ya pada saat masuk ke server. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian juga ada inovasi menambah jumlah sekolah negeri memang ada, tapi ada juga yang akhirnya tidak mungkin bikin sekolah lagi, sekolah negeri baru, maka mereka DKI misalnya kerjasama dengan swasta. Jadi swasta dilibatkan dalam PPDB oleh pemerintah DKI Jakarta dengan B ditanggung pemerintah DKI Jakarta untuk anak-anak yang diterima di situ. Nah, ini sebenarnya dari hasil pengawasan kami ya. Namun kami juga menemukan daerah-daerah yang sama sekali belum membuat dan bahkan juga sudah buat tapi nggak sosialisasi aturan. Itu juga dekat dari Jakarta, misalnya pengaduan yang cukup banyak itu dari Banten ya. Itu sih catatan kami. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut pengaduan-pengaduan apa saja yang terjadi di wilayah Banten, tadi sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Bu Retno mengenai inovasi yang diterapkan oleh Kota Bogor dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara nih, Bu Retno. Ada namanya zonasi khusus. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan kebijakan zonasi khusus ini seperti apa nih untuk wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya? Iya, jadi kan wilayah-wilayah ini kelurahan, kecamatan gitu ya. Bahkan di Sumatera Utara, Kota Medan gitu ya. Artinya Kota Medan kan ya ibu kotanya Sumatera Utara saja itu ada 3 kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri. Nah, untuk kelurahan, kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri itu disebut dengan blank spot. Kenapa? Karena wilayah-wilayah itu tidak mungkin kalau pakai sistem zonasi anak-anaknya masuk kan karena jaraknya dengan kecamatan kecamatan sebelah gitu yang punya atau kelurahan sebelah gitu itu akan sangat jauh sehingga ketika bicara zona jarak pasti nggak pada keterima gitu. Nah, untuk itu maka ini dibikinlah zona khusus, zonasi khusus. Jadi untuk wilayah-wilayah ini ada perlakuan khusus dari pemerintah di mana ada zona khusus dengan persentase yang ditentukan di tiap wilayah bergantung pada kuota dan pada jumlah anak yang akan mendaftar. Nah, itu kemudian ada zonasi khusus ini. Nah, zonasi khusus ini dalam upaya melayani ya anak-anak yang di wilayah tempat tinggalnya itu tidak ada atau jauh sekali dari sekolah negeri. Jadi biar mereka tetap diterima, tetap bisa mengakses pendidikan, maka dibuatlah zonasi khusus tadi gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Sumatera Utara dan juga oleh Kota Bogor. Namun kalau DKI mengatasi itu, jadi DKI aja punya 36 kelurahan tanpa sekolah negeri itu, yang SMA gitu nggak ada, SMK nggak ada. Nah, mereka akhirnya menggandeng sekolah swasta.
Jadi jumlahnya juga tahun lalu udah memulai, tahun ini DKI itu menambah jumlah. Kalau tahun lalu hanya 89 sekolah swasta, tahun ini tuh 152 SMK dengan 160 SMA swasta. Jadi ini membuat jumlah yang terlibat banyak, maka diperkirakan akses untuk anak-anak di sekitar situ untuk masuk sekolah swasta tapi dibiayai pemerintah bisa lebih luas gitu. Jadi memang itu yang kita sebut dengan blank spot tuh sebenarnya nggak ada sekolah negeri, tapi bagaimana anak-anak di situ tetap bisa bersekolah di sekolah negeri, atau kalau DKI ya mereka masuk swasta tapi berasa negeri karena nggak bayar gitu kan. Kira-kira itu. Iya, Bu Retno. Jadi perlakuan khusus ya dari pemerintah bergantung pada kuota dan jumlah anak yang mendaftar, melayani anak-anak di wilayah tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri. Nah, tadi kita sudah membahas nih inovasi-inovasinya, tapi tadi Bu Retno juga sempat mengatakan ada berbagai kendala nih yang masih belum teratasi seperti di Provinsi Banten. Nah, antisipasi dari kendala-kendala yang terjadi di PPDB tahun ini, Bu Retno melihatnya seperti apa sih? Ya, Banten ini agak menurut kami ini perlu dievaluasi ya, karena ternyata sosialisasi tidak dilakukan dengan baik. Jadi anak-anak yang kelas 9 mau ke SMA itu banyak yang menyatakan mereka nggak tahu gitu. Orang tua juga ada yang lapor, mereka kaget karena katanya PPDB kok tanggal 15 Juni ya, padahal kami belum dikasih tahu sama sekali. Laporan itu kemarin tuh tanggal 5 ya. Jadi bilang bahwa tanggal 6 ya kemarin dikatakan bahwa ini tanggal 6 kami baru dengar kabar bahwa tanggal 15 mulai, dan sama sekali tidak pernah ada sosialisasi baik ke murid-murid di sekolah-sekolah anak-anak kami maupun orang tua murid gitu. Nah, ini sangat berbeda kata mereka dengan daerah sekitar. Mungkin maksud dia Jakarta misalnya yang sudah memulai sosialisasi lama gitu ya. Nah, lalu ada juga pengaduan sebenarnya terkait dengan KK ya. Kan jadi ada ketentuan KK tuh harus tahun sebelum. Jadi minimal tuh setahun sebelum. Jadi ketentuannya adalah 1 Juni tahun 2021. Jadi tahun lalu tapi harus dibatas itu. Kalau misalnya beda sehari aja, kalau ketentuannya 1 Juni, dia baru ngurus kakaknya 2 Juni, itu juga udah nggak bisa, apalagi kalau berjarak berminggu, berbulan gitu. Nah, ini yang kemudian saya nggak tahu ya, apakah tidak tersosialisasi dengan baik juga di beberapa daerah. Sebenarnya ini ketentuan udah cukup lama ya, karena udah dari 2020 ketentuan ini sudah ada. Nah, tapi kok masyarakat masih belum tahu. Jadi mereka banyak yang pindah KK gitu, atau dari daerah pindah ke Jakarta dan berharap bisa mendaftarkan anaknya di sekolah negeri. Ternyata nggak bisa gitu. Jadi ada kemarin tuh pengaduannya dia itu pindah dari Aceh tanggal 23 Juni. Lalu ada yang dari Batam baru pindah tuh Januari 2022. Yang satu tuh 23 Juni 2021. Semua ditolak gitu. Jadi ngadu ke KPAI karena ditolak. Lalu saya bilang, ya memang aturannya demikian gitu. Jadi itu ada jelas termaktub dalam aturan. Nah, ini berarti memang masyarakat belum tersosialisasi ya dengan baik. Ya, jadi selain sebelum tersosialisasi dengan baik begitu ya, kemudian ini tidak mengetahui informasi-informasi lainnya tentang petunjuk di website begitu, tentang jalur-jalur yang akan diambil. Apalagi nih Bu Retno yang mungkin kendala-kendala ini harus segera diantisipasi, jangan sampai nanti orang tua murid atau siswa ini tertinggal begitu dalam mengikuti jalur yang ditetapkan dari PPDB di tahun ini. Iya, itu beberapa sih sebenarnya nih yang soal SMK ya. SMK itu kan nggak ada zonasi ya. Jadi di SMK itu adanya seleksi prestasi. Jadi ini juga banyak orang tua nggak paham. Jadi dia merasa bahwa anak rumahnya dia satu RT dengan SMK. Dia berpikir bahwa pasti dapat gitu. Nah, sementara SMK itu sebenarnya dia nggak pakai zonasi karena apa? Karena SMK kan jurusannya beragam ya. Jadi misalnya kalau
saya misalnya lulus SMP mau ke SMK, lalu saya mau ke jurusan broadcast misalnya. Nah di rumah saya, dekat rumah saya ada SMK, tapi jurusan listrik. Kan saya jelas nggak mungkin masuk ke sana, tingginya ke broadcast misalnya. Nah tapi broadcast itu letaknya di Jakarta Selatan gitu. Nah saya tinggal di Jakarta Utara, gimana? Bisa. Jadi kalau SMK itu nggak pakai zona, nggak jarak, tapi dia pakai prestasi, yaitu nilai memang. Terus kemampuan, jadi bisa lomba-lomba. Jadi misalnya kita punya lomba-lomba inovasi terkait dengan tadi ya skill-skill yang memang cocok gitu untuk misalnya untuk masuk broadcast, ternyata pernah ikut lomba jadi presenter misalnya. Lalu itu juara pertama tingkat nasional. Nah itu malah bisa gitu. Jadi lebih kepada nilai akademik sama prestasi-prestasi non akademik gitu. Meskipun SMA juga ada, SMP juga ada tuh jalur prestasi. Tapi kalau mereka ada zonasinya kan 50%. Jadi di SMA, SMP, SD itu ada zonasi 50%. Sisanya baru jalur-jalur lain tuh kan. Jalur zonasinya 50. Kalau di SMK nggak ada sama sekali jalur zonasi. Nah ini juga nggak dipahami. Jadi orang tua menganggap kok saya nggak keterima di sana gitu ya, karena yang daftar dibukanya cuma satu kelas untuk 36 orang, lalu jurusan itu memang cuma nerima 36, sementara pendaftar di sekitar itu lebih dari 36. Nah nilai maka ada seleksi nilai kan. Nah ketika diseleksi nilai anak ini nggak masuk, dia urutannya ke 39, ya kan nggak keterima. Orang yang terima cuma 36 itu loh. Jadi banyak orang tua yang keliru itu sih kira-kira. Baik, jadi sosialisasi ini memang amat sangat penting untuk disosialisasikan kembali, untuk diteruskan kembali. Hal inilah yang menjadi evaluasi ya Bu Retno untuk mengurangi kendala-kendala yang ada pada PPDB tahun ini. Terima kasih Ibu Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami di kesempatan Morning Traffic kali ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Bu Retno. Selamat pagi.